Halo pemirsa, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat selalu. Kembali berjumpa dengan saya Randy Wicaksono dalam program VOA Global Report from New York City. Pemirsa, debat perdana Capres AS Donald Trump dan Kamala Harris berlangsung Selasa malam 10 September lalu. Berita ini kami rangkum dengan sejumlah berita lainnya dalam segmen Global Highlight berikut ini. Debat Perdana Presiden Amerika Serikat berlangsung di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, Selasa malam pukul 9 waktu setempat. Debat ini mempertemukan Donald Trump dan Kamala Harris untuk pertama kalinya dalam sesi debat calon presiden Amerika. Sebelumnya Donald Trump telah melakukan debat dengan Joe Biden sebelum kemudian Biden umumkan mundur dari pencalonannya. Debat Cawapres Amerika, J.D. Vance dan Tim Walz akan berlangsung 1 Oktober mendatang. Kepolisian Swedia mengawal keluar aktivis iklim Greta Thunberg saat berpartisipasi dalam protes pro-Palestina di Stockholm University pada Senin 9 September lalu. Gambar yang diperoleh media Reuters memperlihatkan para pendemo diminta keluar dari kemahnya di perpustakaan. Satu orang ditahan polisi karena menolak memberikan identitasnya. 4 orang astronot meluncur ke angkasa melalui kapsul Crew Dragon milik SpaceX untuk misi luar angkasa selama 5 hari sejak Selasa 10 September. 4 orang yang terlibat dalam misi ini termasuk seorang pengusaha milioner, veteran pilot jet tempur, dan 2 orang karyawan SpaceX. Australia umumkan rencananya untuk godok aturan melarang anak-anak gunakan media sosial karena dianggap berbahaya bagi fisik dan kesehatan mental mereka. Perdana Menteri Anthony Albanese sebut pemerintahannya akan uji coba fitur verifikasi usia sebelum lanjut mengimplementasikan hukum batasan usia untuk media sosial pada tahun ini. Perusahaan mode Pierre Cardin mendesain pakaian latihan astronot European Space Agency atau ESA. Prototipe pakaian latihan ini dipamerkan Senin 9 September lalu dan diuji kenakan oleh astronot Jerman Matthias Maurer. Sebagai 2 negara demokrasi besar di dunia, Indonesia dan juga Amerika Serikat terus merapatkan kerjasamanya termasuk dalam isu ekonomi. Dalam forum bisnis Indonesia AS, perusahaan Amerika Serikat diajak untuk menjajaki peluang kerjasama strategis di Indonesia. Kita simak selengkapnya dalam laporan Virginia Gunawan dari Washington DC berikut ini. Selama hampir setahun, Indonesia dan Amerika Serikat berada dalam kemitraan strategis komprehensif, hubungan kedua negara semakin mendekat. Selain menjadi mitra komersial dan strategis yang penting, AS menyebut Indonesia punya kedudukan yang tepat untuk memimpin kemajuan ekonomi kawasan. Indonesia continues to lead the way as IPEF partners now turn from negotiating to the important step of operationalizing their agreements across the supply chain, the clean economy, and the fair economy pillars of IPEF. Forum bisnis ini termasuk dalam rangkaian peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan AS. Menlu Retno Marsudi menegaskan pentingnya pemahaman budaya dan kapasitas negara sebagai kunci sukses berbisnis. As Indonesian part, we open our door for collaboration with any countries to realize the economic potential, of course, and therefore the win-win paradigm must be prioritas in the U.S.-Indonesia business relation. So what we need from the U.S. is more investment and fewer trade barriers. Indonesia dan Amerika Serikat menaikkan status kerjasama menjadi kemitraan strategis komprehensif pada kunjungan Presiden Joko Widodo ke Gedung Putih November 2023 lalu. Pada tahun 2023, total volume perdagangan Indonesia dan AS mencapai 36,7 miliar dolar dengan surplus bagi Indonesia sebesar 16,9 miliar dolar. Ekspor Indonesia ke AS mencapai 26,8 miliar dolar, sementara ekspor AS ke Indonesia mencapai 9,9 miliar dolar. Sementara investasi AS di Indonesia mencapai 3,3 miliar dolar pada tahun 2023 dengan total 4.619 proyek.
Di tahun politik 2024, dengan pilpres yang terjadi di kedua negara, pelaku usaha optimistis hubungan Indonesia dan AS akan terus kondusif untuk berbisnis dan investasi. We would love to see a trade agreement very soon between Indonesia and the United States because the Western world is where we're focused. As we say, we promote this Indonesian technology to the US, the West, and the rest. Namun yang tak kalah penting adalah membangun ekosistem dan regulasi yang konsisten dan ramah bagi investor. Yang paling kita lihat, yang paling penting adalah siapa sebenarnya key driver dari ekonomi, private sector. Policy design itu harus betul-betul predictable, sehingga mereka juga dengan nyaman untuk melakukan perhitungan investasi. Dari administrasi yang nanti akan berganti, juga mendapatkan manfaat juga dari situ. Ada hubungan mutualis simbiosis antara private sector dengan pemerintah yang juga akan mengalami transisi. Akhir tahun 2024, Departemen Perdagangan AS akan memimpin misi perdagangan Smart Cities atau Kota Pintar dengan mengunjungi Jakarta, Denpasar, dan Nusantara, serta mengajak perusahaan AS yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Eva Masri Eva, VOA. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, dan nanti kita akan disapa oleh Aryatna Budianto dari Washington DC. Ane, ada apa dari sana? Ya, Randy dan pemirsa, saya ingin mengajak Anda kenalan dengan seorang kaligrafer. Ini profesi yang nggak terlalu banyak ditekuni warga Indonesia di Amerika. Cuankah profesi ini? Semua di VOA Global Report sehabis pesan berikut. Kembali di VOA Global Report, Aryatna Budianto kembali menemani Anda dari studio VOA di Washington DC. Di segmen Hellopreneur kali ini ada diaspora Indonesia di Virginia yang memilih profesi sebagai kaligrafer. Awalnya dari iseng menekuni hobi masa kecil, berkembang jadi bisnis bernama Written by Nia. Berikut ngobrol-ngobrol saya dengan Nia Dinanda, seniman kaligrafi di Washington DC. Kaligrafi itu kan dilakukannya kan lumayan pelan, jadi kayak terapeutik gitu kan. Jadi mumpung lagi banyak stres, pandemi, aku mau coba cari hobi seni yang terapeutik. Nah terus karena aku follow banyak instruktur ini yang bisa mengubah hobi mereka jadi bisnis, aku juga lebih investigasi lagi gitu gimana caranya mereka bisa ubah kaligrafi itu menjadi bisnis. Jadi setelah aku follow mereka, aku lihat wah ada potensi, ya aku jadi mulai cari-cari klien untuk bisa promosi skill kaligrafi aku untuk menjadi bisnis yang profesional. Halo, nama aku Nia Dinanda, aku adalah seniman kaligrafi di Washington DC. Padahal sebetulnya pasnya karir Nia atau bidang yang Nia pelajari nggak ada hubungannya sama seni ataupun kaligrafi sama sekali. Nggak ada seni-seninya sama sekali. Aku lulus S1 di Food Science, Teknologi Pangan. Oh, iya. Ini beda banget sama industri yang sekarang ditekuni. Iya, tapi aku emang dari kecil tuh aku nggak gitu terlalu jauh dengan seni. Aku emang dari dulu tuh suka banget seni. Ya cuman karena kalau di kebudayaan Indonesia tuh mencari uang melalui seni tuh nggak terlalu common ya. Jadi aku juga pas dulu aku juga nggak gitu familiar dengan gimana caranya aku membangun karir di seni ya. Jadi full time melakukan ini sekarang tuh juga bukan pilihan aku ya, karena emang lagi banyak demand. Jadi aku bersyukur aku banyak klien. Jadi ya pelan-pelan aku transisi karir aku juga, dan jadi sekarang aku full time. Tapi aku mulai coba-coba ini iseng-iseng aja gitu. Sebagai side gig ya, apa tuh bahasa Indonesianya aku nggak tahu. Side job, pekerjaan sampingan ya tahun 2022 pas aku baru nyampe ke DC. Terus lama-kelamaan gitu banyak orang lebih tahu aku juga lebih banyak networking dengan potential klien yang lain, ya pelan-pelan klien aku tambah banyak gitu deh. Apa aja yang dikerjakan? Tergantung kliennya. Jadi klien aku tuh ada yang seperti toko-toko di mall atau kayak corporate client. Corporate client tuh company apapun gitu ya.
yang bukan di mall-mall gitu. Kalau di mall biasanya tuh aku paling populer ukir parfum. Biasa kalau orang mau kasih hadiah parfum ke mamanya lah atau ke siapa gitu, aku bisa ukir nama-nama orang di situ. Terus kalau corporate client itu mereka lebih ke arah mereka lagi ada acara kayak conference atau holiday party dan mereka mau kasih kayak souvenir yang ada nama-nama orang tamu-tamunya dan aku bisa personalize di eventnya mereka gitu. Jadi setiap orang bisa bawa pulang souvenir-souvenir unik yang ada nama mereka gitu. Iya. So we worked with Nia we did a client event for Woodford Reserve for the Kentucky Derby. She did really cool engraving on the bottles for our guests to take home kind of as a souvenir. So we had, I think, about 150 that she engraved Woodford Reserve Kentucky Derby 2024 on it. So it was a super special activation at the event that our guests were obsessed with. I personally love it. I think it's a great touch to add to our events and other events. Typically we're like more corporate fashion events, but weddings especially, I know that this is a huge hit right now for like personalized gifts for guests to take home and things. Untuk bisa menjadikan hobi atau keterampilan ini sebagai sebuah profesi dan sebagai mata pencaharian gitu ya, apa saja sih yang dibutuhkan? Menurut aku sih kayak perlu ada balance, quality service yang kita berikan ke orang lain dan juga kita juga harus tekunin sisi bisnisnya juga ya. Soalnya aku nggak mungkin bisa melakukan ini full time kalau aku nggak networking dengan potential client atau perkenalkan diri aku ke orang-orang lain gitu. Jadi selain quality, networking itu benar-benar penting. Aku banyak teman-teman di field aku ini dan kita biasa saling kasih feedback satu sama lain gitu. Dan jadi ya banyak criticize diri sendiri juga gitu, iya. Jadi malah kalau komunitas ini nggak saling bersaing, malah membantu, ini ya, saling support. Soalnya pekerjaan tuh pasti selalu cukup. Ini teman aku, dia nulis buat Bridgerton. Ini di LA? Ini dia di Vegas. Kita semua punya website, jadi orang bisa nyari kita. Terus kebetulan teman aku ini yang di-hire buat nulis sama Bridgerton, dia tuh instructor, dia tuh guru, makanya dipercayakan untuk nulis. Menurut Nia, apakah profesi sebagai seorang kaligrafer itu sustainable atau enggak ya di Amerika atau di daerah Washington DC ini? Ya, semuanya tuh tergantung lokasi sih, soalnya aku juga ada dengar teman-teman aku yang tinggal di Midwest gitu, mereka nggak gitu banyak eventnya, jadi mereka mesti lebih adaptasi sama market mereka untuk cari penghasilannya gimana caranya biar income-nya tuh lebih konsisten. Terus kalau misalnya di daerah kayak kota-kota besar begini, biasa lebih banyak event, lebih banyak conference begitu ya, jadi ya tergantung mereka di market mana, ya mereka harus adaptasi gitu biar mereka bisa dapat income yang mereka mau. Tapi aku juga ada sebagian besar klien aku tuh aku dari networking juga gitu, jadi aku datang ke networking event di mana kayak banyak orang-orang dari bisnis-bisnis di daerah sini, mereka kayak ketemu untuk happy hour gitu, dan aku bisa perkenalkan diri aku sendiri atau kadang-kadang aku bisa showcase, aku bisa tanya mereka, aku boleh kasih ini gratis nggak, tapi aku bisa networking di depan mereka gitu ya. Aku lebih fokus ke organisasi kayak Chamber of Commerce atau kayak grup-grup event planner begitu. Dan di sini tuh event planner tuh nggak cuman buat wedding planner ya, mereka kayak planning buat conference, buat corporate client. Jadi di mana ada orang-orang yang akan membuat event, aku biasa tanya ke mereka, aku boleh nggak showcase di depan semua orang ini? Jadi lebih efisien gitu kan. Aku bisa melakukan sesuatu di depan mereka dan mereka bisa lihat sendiri aku ngapain gitu. Ini udah susah soalnya. Gak apa-apa. Ternyata di Amerika profesi ini sangat diapresiasi dan bahkan permintaan cukup konstan. Karena selain ada musim wedding, antara musim semi hingga musim gugur, lanjut lagi ke jelang libur akhir tahun yang banyak sekali eventnya. Oke pemirsa, kita istirahat lagi tapi jangan kemana-mana karena Randy akan kembali dengan liputan yang tidak kalah menarik di VOA Global Report.
Welcome back to VOA Global Report from New York City, pemirsa. Strategi kampanye Kamala Harris berbeda dengan Hillary Clinton pada tahun 2016. Harris tidak menyampaikan pesan gender secara gamblang. Namun kalau dilihat narasi kedua capres Harris dan juga Trump tentang maskulinitas yang nampak bertentangan, tidak luput dari perhatian. Kontras antara Konvensi Nasional Partai Republik dengan Partai Demokrat terpampang jelas. Let us choose joy. Begitu pula visi kedua partai tentang maskulinitas. Harris, wakil presiden perempuan pertama di AS, berbagi panggung konvensi dengan cawapres Gubernur Minnesota Tim Walz dan suaminya Doug Emhoff, laki-laki yang telah mengambil peran pendukung yang secara tradisional dipegang oleh perempuan. Pendukung Demokrat mengatakan kedua pria tersebut adalah wujud maskulinitas tonik atau sehat, istilah yang diciptakan sebagai kebalikan dari maskulinitas toksik atau beracun, sebuah kepatuhan ketat terhadap stereotip peran gender laki-laki yang dapat mengarah pada merendahkan nilai perempuan dan kelompok lain. Trump menjuluki dirinya sebagai pejuang, sebuah citra yang ditegakkan oleh cawapresnya, Senator J.D. Vance. We have got a once-in-a-lifetime opportunity to re-elect a man who proven he's too big for the deep state bureaucracy. He's too tough for the tyrants all over the world. He was too strong even for an assassin's bullet. Pasangan ini menganut gaya maskulinitas yang lebih tradisional. The idea that men are in charge and are making the decisions, and a particular kind of man, a sort of theatrically strong man, a man who has a sort of paternalistic control over the family. Walz adalah penentang narasi tersebut dari Demokrat. Mengenai kebebasan reproduksi, isu utama bagi pemilih Demokrat, ia berbicara dari pengalaman pribadinya. It took Gwen and I years, but we had access to fertility treatments. And when our daughter was born, we named her Hope. Empati dan keterbukaan Walz kontras dengan apa yang dianggap sebagai kualitas maskulin yang lebih tradisional seperti ketegasan dan dominasi yang diadopsi Trump. Comrade Harris, you're fired. Get out of here. You're fired. You're no good. Polling menunjukkan wanita lebih menyukai Harris dan pria lebih menyukai Trump dengan kesenjangan jelas di kalangan usia muda. Kecemasan atas perubahan atau pergeseran peran gender dipercaya menjadi salah satu faktor penyebabnya. Dengan gerakan Me Too, kaum feminis menginginkan perubahan distribusi kekuasaan. Pembicaraan ini mungkin membuat sebagian pria merasa terancam. There was a sense that their masculinity and their manhood was in some ways precarious, and that they needed to reassert or reclaim that power that has been threatened or lost. Tim kampanye Trump gencar meyakinkan para pemilih pria melalui forum online yang mempromosikan maskulinitas. Sementara Partai Demokrat condong pada hak aborsi. Semua isu ini dapat memotivasi partisipasi berbagai kelompok dalam pemilu presiden November nanti. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Migran atau pendatang pemirsa jadi salah satu entitas yang berjasa dalam keberagaman populasi kota New York. Namun belakangan kedatangan massal migran tanpa dokumen dan juga meningkatnya tindak kriminal menjadi sorotan. Nah, di tahun politik Amerika Serikat isu ini kerap mencuat, mengundang kritik yang mempertanyakan apakah status kota New York sebagai kota suaka masih patut dipertahankan. Kita simak dalam laporan saya berikut ini. Status kota New York sebagai sanctuary city atau kota suaka belakangan jadi sorotan. Januari lalu, sekelompok pria migran menyerang polisi di kawasan Times Square. Kasus ini masih dalam proses penyidikan. Namun sorotan soal status kota suaka New York terus dipertanyakan, utamanya terkait dampaknya kepada keamanan kota. Hukum kota membatasi ruang antara aparat keamanan kota untuk bekerja sama dengan pihak imigrasi federal. Migran tanpa dokumen yang terdakwa kasus hukum di kota New York akan ditindak tanpa harus memberitahu pihak keimigrasian, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya deportasi kepada yang bersangkutan. I think that the courts should
communicate with ICE and get rid of people who are committing crimes. Sentimen negatif terhadap migran dipertajam saat pemerintah kota gelontorkan dana jutaan dolar untuk memfasilitasi penampungan dan hotel untuk para migran yang menyeberang dari perbatasan Texas. A lot of the hotels have migrants, but I've never had any issues with them whatsoever. Give them you're tired, you're poor, your huddled masses are yearning to be free. I mean, that's what New York City is all about. Namun aktivis migran merasa isu ini sebenarnya terlalu dibesar-besarkan. I absolutely think that the sanctuary status should remain. I mean, this sort of emphasizing the isolated instances of migrants committing crimes is just very typical. You cherry pick the stories, you emphasize the negative, and you scapegoat a certain group of people. Wali Kota New York Eric Adams mengekspresikan pandangannya perihal status kota suaka kota apel besar. People who commit violent acts on New Yorkers and other migrants and asylums and undocumented individuals should not remain in our country after they serve their time. Pemerintah federal sebut tak ada keinginan untuk menghapus status kota suaka. We don't want to eradicate the sanctuary policies. We just want minor changes where we can collaborate with NYPD and arrest these individuals and take them off the street. Sebagian migran tunawisma tinggal di kawasan Randall's Island dan berkemah di sini. When you outside, then you don't feel security because there's a lot of people they have a weapon. Some of them have the knife. Opini publik di New York terbelah perihal status suaka. Apakah merupakan kekhasan kota metropolitan ini atau kini justru menyuburkan kriminalitas? Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Dan laporan saya tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam VOA Global Report episode kali ini. Kita berjumpa di episode baru setiap pekannya. Cek di kanal YouTube VOA Indonesia. Saya Randy Wicaksana pamit. Sampai jumpa.